Ini adalah lokomotif diesel D25 yang didatangkan ke PG Semboro pada tahun 2009 dan mulai berdinas di musim giling 2010. Dan lokomotif D25 ini akan mengisi bahan bakar di POM PG Semboro ya. Menurut saya lokomotif ini terbilang unik, malah lebih ke arah aneh ya. Karena lokomotif diesel D25 ini memiliki frame bagian bawah yang sangat lebar. Sedangkan bagian atasnya ada kap mesin yang cenderung rendah dan kecil. Dan lebih aneh lagi, loko D25 ini kabin masinisnya cukup tinggi dan lebar. Lebarnya menyamai lebar frame bawahnya. Jadi seakan-akan tidak imbang ya antara lebar lokomotif dengan ukuran kap mesinnya. Dan juga lokomotif ini memiliki kopel atau besi-besi yang mengaitkan ketiga pasang rodanya ini sangat simpel. Tidak seperti lokomotif Hokuriku yang sudah ada di sini. Dan juga yang bikin aneh lagi menurut saya, lokomotif ini memiliki banyak jendela karena saking lebarnya kabin masinis. Jadi kalau bicara masalah privacy, mungkin masinis lokomotif inilah yang privasinya sangat minim ya, karena terlalu banyak jendelanya. Dan lokomotif D25 ini terlihat kembali ke bagian belakang pabrik setelah selesai mengisi bahan bakar di POM PG Semboro. Dan ini adalah kondisi saat lokomotif D25 ini berdinas di PG Olean Situbondo. Jadi pada tahun 2017 lalu, lokomotif ini sempat diperbantukan ke PG Olean yang ada di Situbondo. Dan terlihat ada mbah-mbah sedang berada di jalur rel yang akan dilewati lokomotif D25 ini. Sangat santai karena warga pasti tahu kalau kecepatan lokomotif kereta lori pasti sangat pelan. Jadi mereka sudah biasa dan sangat santai. Ya, bisa teman-teman bandingkan ya, ketinggian kap mesin antara lokomotif D25 Semboro dengan ketinggian kap mesin lokomotif D2 Olean ini tidak jauh beda ya. Yang berbeda drastis hanyalah ketinggian dan lebar kabin masinisnya. D25 memiliki kabin yang sangat lebar, selebar frame bagian bawah yang berwarna merah itu, dan juga sangat tinggi. Dan inilah lokomotif Semboro D25 dan lokomotif Olean D2 melintas di jalur yang dikelilingi oleh kebun tebu ini. Bisa teman-teman lihat,
Sambungan kopernya hanya memakai kawat ya. Ini sudah biasa di pabrik gula olean. Dan beruntung ini saya mengambil gambar saat tanaman tebu yang ada di depan saya ini sudah baru saja ditebang ya. Jadi sudah bersih sehingga nampak jelas kedua lokomotif ini. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, yang berbeda drastis antara kedua lokomotif ini hanya ketinggian kabin masinis ya. Kalau ukuran lainnya menyesuaikan lah antara dimensi masing-masing lokomotif. Dan karena frame bawah yang sangat lebar inilah yang membuat lokomotif D25 ini sering bermasalah saat didinaskan di PG Olean Situbondo. Jadi lokomotif ini sering nyangkut ya di tanah kanan kiri rel karena memang jalur kereta lori pada umumnya ketinggian relnya sama dengan tanah. Bahkan tanah di kanan kiri relnya ini lebih tinggi kadang-kadang. Jadi lokomotif ini sering nyangkut saat didinaskan di PG Olean Situbondo. Oke, dan sekarang D25 Semboro dan D2 Olean hampir sampai di kebun tujuan. Ya, bagian bawah tepat di sekitar roda ada knalpot ya. Jadi knalpotnya di bawah, bukan di atas kap mesin seperti lokomotif biasanya. Ya, dan sekarang lokomotif D25 mulai memasuki percabangan ke arah kiri dan juga melintasi jalan lokal ini. Ya, tanah di kanan kiri rel barusan sudah dicangkul ya, karena sebelum pengambilan video ini lokomotif ini sempat nyangkut juga. Nah, dan ternyata di posisi yang sekarang juga masih nyangkut, dan akhirnya lokomotif D25 ini harus maju kembali ke percabangan awal tadi. Ya, melewati perlintasan dengan jalan lokal untuk kembali ke percabangan awal. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, meja kemudinya sangat rendah ya, karena menyesuaikan dengan ketinggian kap mesinnya. Jadi tempat duduk masinis tinggi, sedangkan meja kemudinya cukup rendah. Jadi semakin membuat lokomotif ini aneh saja. Dan loko D25 mundur di jalur yang lurus. Jadi yang ditugaskan untuk masuk ke percabangan ini adalah lokomotif milik PG Olean sendiri. Karena lokomotif D25 Semboro beberapa kali dicoba masuk ke percabangan ini tetap nyangkut karena saking lebar frame bagian bawahnya, sehingga nyangkut di gundukan tanah yang berada di sepanjang kiri kanan jalur rel. Mungkin karena performa mesinnya juga ya, mungkin karena biasanya kereta lori frame bawahnya nyangkut di gundukan tanah itu sudah biasa, tinggal digeber mesinnya sudah ngacir lagi lokonya. Sedangkan lokomotif D25 ini begitu nyangkut ya sudah tamat, harus balik kanan lokonya.
Oke, D2 Olean sudah melewati perlintasan untuk masuk ke percabangan mengarah ke kebun. Jadi inilah kondisi terkini dari lokomotif D25, sudah nonaktif. Loko D25 ini didatangkan bersamaan dengan lokomotif D26 ini yang sekarang menjadi lokomotif D7. Ya, jadi kap mesinnya sekarang kosong ya, sudah purna tugas. Mending kayak gini lah daripada nyusahin aja. Demikian video saya kali ini, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.